Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi bersama kami di podcast Kawan Suara. Podcastnya gimana nih? Ini kita bertemu lagi nih Sobat Suara di episode kedua. Sebelum masuk ke acara, kalau kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kenalin dulu, aku Intan Rahmawati dan temanku. Aku Diwana Indra Wicaksana. Kami dari Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Kita yang akan menemani kalian pada episode kedua kali ini. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih, Wah. Sekarang aku mau kasih tahu nih, kalau pada podcast episode kedua ini, kita mau ada topik yang khususnya itu untuk calon-calon mahasiswa baru nih, Wah. Nah, benar banget nih Intan. Tema pada podcast dua kali ini bakal seru dan tidak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Nah, langsung aja nih Mbak Intan. Apa sih tema podcast kedua pada kali ini biar teman-teman Sobat Suara nggak penasaran lagi. Oke, karena udah pada nggak sabar dan penasaran banget, langsung aja kali ya. Nah, jadi pada podcast episode kedua kali itu kita ada topik seputar PKKMB nih, Wah. Nah, pada podcast kedua kali ini kita bakal mengundang bintang tamu yang nggak kalah menarik juga, yang beliau merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan tahun 2019 yang pastinya pernah ngerasain PKKMB secara offline. Langsung aja kita sambut Mas David Indra Cahya. Ya, halo semuanya. Halo Mas. Halo Mas David. Ya, halo. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Oh iya. Oh iya Mas David, tadi kan kita udah ngenalin Mas David secara singkat ya ke teman-teman kawan suara. Nah, boleh nih Mas David kenalan lagi secara lebih detail mungkin biar kawan-kawan Sobat Suara lebih kenal lagi ke Mas David. Ya, oke. Aku izin mengenalkan diri ya. Kenalkan, namaku David Indra Cahya dari Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Sekarang juga udah mahasiswa tua nih ya, ya tua juga ya. Nah, untuk sibukannya mungkin dari sibukan saat ini menjadi Menteri Koordinator dari Kesejahteraan Mahasiswa di BMFKIP tahun 2022 tahun ini, dan juga ada kegiatan magang dan sebagainya. Jadi silakan langsung aja. Kenal Mas David. Oke, Mas David ini kan dulu waktu penerimaan mahasiswa baru kan pada tahun 2019 ya Mas. Nah, itu kan sebelum pandemi. Nah, boleh nih diceritain tentang kegiatan apa aja sih dan penugasan yang dulu diberikan kepada mahasiswa baru. Nah, mungkin kan biar calon-calon mahasiswa baru angkatan tahun 2022 lebih mengerti kan. Kalau kita dari angkatan 2020 dan 2021 kan nggak relate nih Mas, karena nggak pernah ngerasain offline. Nah, mungkin bisa diceritain Mas David. Ya, terkait dari KKMB tahun 2019 berarti ini kayak berasa agak flashback juga sih, kayak udah ya ampun udah tua banget nih, udah berapa angkatan jadi sekarang apalagi udah mau ada maba baru ya tahun 2022 ini. Oke, mungkin untuk dari apa sih yang paling berkesan dari sebagainya, mungkin terkait dari transisi dari zamannya SMA ke zamannya perkuliahan. Apalagi waktu itu kan kayak bener-bener dikumpulin jadi satu ya. Jadi pas aku baru pertama kali ke Solo itu bener-bener nggak tahu UNS itu apa dan lain sebagainya. Bahkan aku tahu UNS itu saat daftar SBMPTN itu baru tahu, ternyata di Solo ada UNS sih ternyata. Dan pas masuk ternyata bener-bener penuh banget. Kalian rasain pas kalian baru pertama kali di depan gerbang itu udah penuh banget. Ada dari cutting, ada dari mahasiswa baru, ada dari dosen dan sebagainya. Itu kayak berasa, wah ya ampun nih udah kayak battle royale aja, udah kayak habis bertahan hidup dan sebagainya gitu. Nah, pas pertama kali itu di hari pertama itu udah pusing banget karena apa? Karena sebelum PKKMB kan ada kayak perannya ya, udah ada kayak penugasan, ada kakak asuh, kakak pendamping dan sebagainya. Terus ada kayak penugasan yang itu tuh masih inget banget tuh kayak bikin vokad. Nah, vokadnya itu juga kayak dia edit itu, ada bentuknya, ada formatnya. Terus juga udah bikin apa itu kayak buku kenalan dan sebagainya. Harapannya kan bisa kenal sama lain juga. Terus udah harus pakai baju putih hitam dan sebagainya, terus harus berangkat pagi jam 6. Itu kayak berasa wah ya ampun capek banget ya, padahal aku kira kayak mos doang gitu kan, mos kan kayak ya udah gitu doang kan ya. Ternyata pas itu benar-benar capek tapi seru juga, apalagi saat itu tuh kita dapat teman baru yang dimana teman-teman yang unexpected banget.
ada yang dari Bali lah, ada yang dari Pulau Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, kita saling kenal situ. Nah pas itu juga yang jadi agak ngerasa sedihnya adalah jauh dari orang tua, kan jauh banget ya, kita benar harus mandiri dan harus sendiri juga pas itu. Terus juga pas masa KKMB itu juga mungkin ini sih yang kalian belum dapetin, sayang sekali ya, karena ada COVID juga. Yang kalian dapetin mungkin yang pertama adalah dari hal-hal yang nggak terduga maksudnya apa? Maksudnya adalah biasanya tuh kalau KKMB itu ada hal-hal kayak tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ada kayak kehilangan barang, terus ada yang ketinggalan barang dan sebagainya. Dulu tuh pernah ada salah satu penugasan itu kan harus bawa buku. Nah bukunya tuh aku lupa nggak bawa, kayak lari dari, kan kalau di pendidikan KKMB di belakang ya, nah posku di depan, terus lari dari belakang ke depan. Nah itu harus itu dapat gojek gak dapat karena saking ramainya, akhirnya lari ke pos, balik lagi ke pos, balik lagi loh. Nah dulu pas pertama-tama tuh mikirnya apakah KKMB bakalan kayak yang di TV-TV ya, yang kalian tahu gak sih yang kayak dibotakin, terus kayak dijadiin batu gitu kan. Nah aku mikirnya apa kayak gitu ya, ternyata enggak sih, alhamdulillahnya. Jadi kita kayak happy aja sebagainya. Apalagi kakak di kan ekonomi juga, itu ada Mbak Tantri, ada Mas Amin, itu juga saling ngebantu juga dan emang support banget sih Mbak Tantri sama Mbak Mas Amin itu bisa nge-building dan juga nge-asuh lah, kan kakak asuh ya, itu bisa menemani kita lagi nanya terkait tempat makan yang seru, juga tempat tugas dan sebagainya. Itu sih yang seru, apalagi berkumpul. Cuman yang jadi nggak enaknya tuh ini, kita udah, kalau kalian kan ada itu nggak sih pemateri? Iya ada. Ada kan. Nah cuman kan kalau kalian kan Zoom ya, kalau kita kan itu FKIP itu dikumpulin di auditorium. Itu bener-bener dempet bener-bener panas, bener-bener kayak wah gerah banget, apalagi harus dengerin pemateri, itu harus nulis, harusnya serangkum yang satu, terus berikutnya kan ada tuh di auditorium, nanti lari ke gedung apa, terus lari ke lapangan, jadinya tuh udah diteriakin, deh cepet deh, ayo deh, duluan. Apalagi kayak udah kehilangan temennya, temenmu dicari coba mana itu, itu yang capek banget, apalagi pas udah di lapangan ya. Wah itu udah, kan sangat gak terkondisikan, mereka udah hilang misalnya. Itu sih yang bikin seru dan gak bisa dilupain. Apalagi mungkin beruntung ya kita di FKIP yang emang notabene penugasannya masih bisa dikondisikan lah, gak kayak teman-teman yang di FT, teman-teman yang di FP, di FK. Biasanya teman-teman saintek tuh di FKIP juga yang saintek kayak yang di fisika, kimia, itu pertama-tama tuh mereka malah bikin semacam penugasan yang itu kayak udah tugas sih banyak banget yang sebagainya. Untuk kitanya itu karena ekonomi ya, jadi masih agak santai lah, meskipun ya emang tetap aja sih pusing stres juga. Tapi seru, itu sih yang kan. Nah tadi kan Mas David bilang tuh kalau waktu sebelum PKKMB itu kan ada penugasan tuh, dikasih penugasan. Nah penugasannya itu gimana aja Mas? Nah penugasan itu sebenarnya lebih ke ini ya, buat ngenalin diri kita. Jadi ya itu biodata kamu, atau apa aja yang jadi hobi, kelebihan, terus juga moto hidup dan sebagainya. Terus juga ada penugasan terkait dari tugas-tugas kuliah nantinya. Misal nih terkait dari self management, self diri, pengembangan diri, juga terkait motivasi biar kita semangat nih buat kedepannya. Dan juga dulu aja sih kayak kita tuh harus kayak tong sampah gitu ya, jadi kita nyiapin tong sampah itu. Terus kita tuh kayak ngelukis sampahnya itu, jadi ada kelompok gitu kan, nanti kita patungan bagi tempat sampah itu, nanti kita ngelukis di situ. Nah itu juga salah satu momen dimana kita saling deket nih, kayak kosong mana, nanti nitip ya, aku nanti nitip mandi ya atau apa namanya. Nah jadi sebenarnya hal-hal sederhana itu bisa ngebuat kita buat saling deket. Terus juga ada yang lagi itu dimana tugasnya itu kalau di prodi kita itu ini, kalau kalian kan online itu kalian diminta buat itu nggak sih, buat telepon kalau ada video call cutting. Iya. Nah kalau nggak sama teman juga kan. Kalau kita itu dulu lebih ekstrim lagi. Nah, kita tuh harus kenalan dengan semua cuttingnya. Itu kan dia di kampus semua ya, jadi harus kenalan nih, harus minta tanda tangan ini, terus harus foto bareng, harus nanya dari alamat rumah dan sebagainya. Nah itu belum lagi yang ke teman juga gitu. Nah itu yang bikin kayak pertama kayak malu, apa toh malu banget nih, malah mbaknya galak, masnya galak gitu kan. Terus ada teman kan, ada kayak teman, wah kok jadi judes ya berarti kayak gini.
Nah, cuman ketika kita berani ternyata itu nggak sesuai pikiran kita, kayak wah ternyata banyak baik ya malah nanya gitu. Apalagi kan pas itu kan udah mau kuliah nih, kita bisa nanya terkait bukunya apa aja, materinya apa aja, bisa bikin catatan juga di situ. Nah dari kegiatan itu akhirnya kita bisa kenal, jadi seenggaknya cutting di atas kita itu udah kenal semua gitu. Namanya siapa, bahkan bisa saling save nomor juga gitu. Tugas-tugas sederhana itu yang kita ngiranya adalah capek atau ngerepotin, ternyata tugas kecil itu bisa ngebuat kita buat saling kenal sama lain gitu. Mungkin emang beda efeknya dari kalian yang harus video call dan sebagainya, cuman yang kita cari adalah videonya gitu. Oke, wah ternyata seru banget ya Mas kalau ngejalanin tugas-tugas itu secara offline. Kan kalau kita dulu itu ngejalanin tugasnya secara online, nah itu tuh meskipun itu tugas kelompok, tapi itu kita kayak gimana ya? Kalau tadi Mas David kan bisa sampai cerita kamu kosnya di mana, bisa sampai numpang mandi. Kalau aku dulu itu kalau sama kelompokku mau bahas tugas-tugas itu ya cuma bahas gitu aja. Nanti isunya jam segini terus gitu. Nggak semuanya pada ngomong gitu, cuma yang rajin-rajin gitu. Bahkan ada dulu yang join nggak ngapa-ngapain, cuma nitip nama gitu kan. Aduh ini kan aku pengen kenal sama temen-temenku kok jadi nggak kenal gitu. Mungkin ini sih yang jadi alasannya kenapa hal itu bisa terjadi, karena emang dari pertemuan kan lebih enak ya, dan juga terkait kalau kita online kita nggak tahu nanti dia sebenarnya sambil ngapain sih gitu kan. Ada yang benar fokus, ada yang benar nyambi, ada yang kayak dia lagi main terus sambil join Zoom juga gitu. Emang kalau vibes offline tuh kita benar-benar harus fokus dan sadar di lokasi itu sih yang bikin bisa tenang gitu. Iya. Tadi kan Mas David udah nyeritain tuh kegiatan dan penugasan waktu PKKMB secara offline. Nah sekarang kalau boleh tahu nih Mas, selama PKKMB 2019 itu kan secara offline. Nah apa sih pengalaman yang didapatkan Mas David selama PKKMB itu? Nah mungkin terkait dari pengalaman yang didapat, kalau dulu tuh sempat dapat temen yang memang tuh kayak kita sepemikiran tapi beda fakultas. Kan ada kalau di dulu offline tuh PKKMB-nya itu ada 3, PKKMB Univ, PKKMB Fakultas, PKKMB Prodi. Kalau sekarang kayaknya masih sih gitu. Nah ketiga acara itu kita tuh harus benar-benar fokus itu, dan biasanya beda-beda. Itu yang bikin kayak wah capek banget ya misalnya. Tapi ya itu pengalamannya dapat teman banyak, dapat pengalaman banyak, dan juga dapat informasi yang banyak juga terkait ini. Kamu biasanya minat di bidang kepemimpinan, nanti bisa nanya aja nih, Mas kalau di UNS tuh ada apa aja sih dan sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kita aktif di situ. Terus juga bisa kadang dulu tuh modusnya maba biasanya sekalian cari cewek. Biasanya modusnya itu kayak ada wah cantik nih, cara cari nomornya, juga ajak makan dan sebagainya. Itu jadi modusnya para cowok yang sekalian nyari cewek juga sih kan, kadang-kadang bener wah ngumpul banget nih. Jadi kayak jangan sampai terlewat lah itu momen para buaya gitu sih. Terus juga dulu ada momen di mana ini kalau offline kan mungkin kalian ini ada itu ya, ada formasi tapi Zoom ya. Iya. Kalau kita tuh formasinya offline, jadi kita benar-benar di lapangan. Kalau dulu itu di sampingnya beberapa pendidikan itu kan ada kayak lapangan tenis ya. Nah kita di situ, nanti kita bahas di situ dan kita kayak benar-benar nyusun sebuah formasi yang itu tuh keren banget, kayak nggak kepikiran kok bisa sih kita berdiri aja itu udah bikin formasi yang sekeren itu. Apalagi situ juga momen dimana kita bisa seru-seruan bareng, senang bareng, itu kalau di fakultas. Terus kalau di prodi kita juga bikin formasi itu juga bareng kating-kating juga. Terus kalau di univ kita juga bikin formasi itu lagi juga di stadion yang UNS itu. Nah itu bener-bener kalau pertama-tama pasti kita mikirnya wah panas lah, capek apa tuh bener-bener kayak dijemur dari pagi, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah itu kegiatan itu. Tapi serunya adalah kita benar-benar bisa bikin formasi itu sampai nembus rekor muri juga. Itu kayak sebuah kebanggaan sendiri kan ya. Nah dan itu pas ada konser juga, kalau kita itu konsernya itu dulu 20 siapa? Kalian tahu gak sih grup itu? 420. Nah 420 dulu itu pas aku masih maba itu ada 420 yang tampil situ. Jadi ya wah seru banget nih, terus ada pentas seni, pentas musik dan sebagainya. Jadi kita benar-benar yang sebelumnya penugasannya belum capek, banyak tugas dan sebagainya, pas di akhir kita belum bisa, itu namanya studi vaganza. Nah kita belum bisa ngelepas itu semua dan wah seru banget sih itu. Nah mungkin itu sih yang
yang didapat ketika offline kegiatannya yang banyak banget artis-artis. Terus juga dulu tuh ada kayak banyak door prize hadiahnya juga, dan itu bikin semakin semangat buat nugas dan dapat teman-teman, dapat relasi. Dan kayak itu juga jadi alasan dulu tuh sampai aku dulu ada kelompok ya, kelompok KKMB dulu kan punya aku Purwa Berata. Nah itu ada kelompok tuh kayak Panjaan, kalau nggak salah Majapahit atau nggak salah, lupa aku kelompok 12. Nah kita sehabis PKKMB itu benar masih main sampai sekarang, masih komunikasi dari grupnya itu masih rame, dan itu kan ya bikin seru. Nah jadi dari pertemanan itu sih yang bisa dijaga. Beda kalau online kan ya kan ya yang hilang gitu. Kalau offline itu benar terjaga karena kita masih bisa ketemu. Iya, aku sama teman-temanku sekelompok itu udah nggak ada kontakan sama sekali gitu. Terus tadi seru banget kok Mas, ada konsernya kok kita nggak ada ya. Itu ada dramanya tapi nggak jadi. Padahal aku itu dulu pengennya itu PKKM-nya secara offline, kan aku diceritain kakak-kakak aku, teman-temanku itu kalau PKKM ada konser gitu. Ternyata waktu aku PKKM nggak ada, nggak sesuai ekspektasiku. Kalau dari juga gimana nih pengalaman waktu PKKM? Kalau dari aku pengalaman KMP mungkin ya hampir sama ya kayak Intan, kayak masuk kuliah itu nyari vibes-nya ya Mas ya, kayak wah teman-temannya banyak nih dari daerah ini aja. Nah terus waktu PKKMP ternyata kok Zoom gini, kok nggak ya gimana ya? Nggak ada interaksi. Ya nggak ada sama- interaksi, cuma Capek sendiri ya, lah. teman itu juga di chat gitu harusnya lama gitu, terus ya gitu sih, cuma ya nggak dapet vibe-nya, cuma gitu aja sih. Kayak berasa ini gak sih, kayak berasa kayak kalian tuh webinar dari pagi sampai Iya. malam, sampai kayak penugasan. Itu bikin wah kayak event ya juga. Ada yang kadang aku mikir kalau nasibnya teman-teman tuh kan nggak semuanya terfasilitasi wifi ya, jadi ada yang harus berjuang ke kafe lah, dia berjuang harus ngabisin kuota. Ya itu aku banget sih Mbak. Kerepotan banget waktu itu. Sama itu kan penugasan gitu. Kalau aku ngerjain itu benar-benar sedih sih. Soalnya aku tuh sebenarnya pengen gitu deket sama teman-temanku sekelompok, tapi mereka itu kalau aku chat bahasnya lama, terus kalau bahas itu cuma seputar penugasan gitu. Kalau aku nanya-nanya yang lainnya itu kayak mereka itu kurang ngasih timbal balik yang positif. Jadi kan aku kayak oh berarti mereka nggak nyaman sama aku gitu. Padahal kan aku sebenarnya pengen cari temen yang banyak, pengen cari relasi yang banyak gitu. Tapi mereka malah gitu. Jadi padahal kalau offline itu kan gampang ya Mas, kalau nyari itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau mereka nggak nyaman kita bisa langsung oke, cari yang lain gitu. Kalau online kan kita nggak tahu ini oke nggak nih, mau nerima aku nggak nih gitu. Terus kalau aku tuh kalau mereka nggak ngasih yang baik itu kayak mereka cuek gitu. Jadi aku merasa aduh emang aku salah ya, jadi nggak mau mencoba gitu sama temen yang lain, dan akhirnya sekarang nggak punya teman. Semoga insya Allah ya juga bakalan hybrid online juga. Misalnya emang dipaksa online, ya harapannya itu sih kita bisa bangun komunikasi yang baik. Juga ini nggak harus katanya tugas atau sebagainya. Cuman emang itu sih PR kita sendiri buat bisa bangun komunikasi yang baik. Mas David kan waktu tahun 2021 kemarin kan bergabung ke pengurusan BEM UNS ya Mas. Terus waktu penerimaan mahasiswa baru, Mas David juga itu ya ikut kepengurusan PKKMB. Nah, boleh dong diceritain sih apa motivasi sama alasan Mas David dulu ikut menjadi pengurus PKKMB tahun itu, biar bisa menjadi motivasi tambahan buat teman-teman dari kawan suara. Nah, jadi yang jadi alasan mungkin ini sih, pas aku dulu sehabis PKKMB tahun 2019, dulu aku udah pikir, wah aku tahun depan mau jadi panitia juga nih kan. Karena kalian dulu tuh ada kayak dress code-nya, ada topi, dan seragam, dan itu bener nandain lagi yang bagian keamanan, yang bagian kayak udah, wah keren-keren ada kayak bagian baju hitam, terus ada lengan, itu kan dilihatnya keren banget nih dan seru. Nah, jadi itu dulu motivasi itu buat, wah aku tahun depan harus daftar panitia PKKMB. Cuman emang pas itu kan ternyata koordinatornya kan ada COVID ya, itu wah itu udah kayak bikin sedih, terus bikin kayak ya ampun kok bisa sih juga semuanya serba online yang harusnya offline gitu.
sebenarnya kalau di tahun 2020 tuh aku udah gak daftar panitia KKMB karena emang wah KKMB online lah ngapain lah, udah nggak usah lah, skip dulu misalnya. Cuman pada tahun 2021 tiba-tiba ternyata KKMB masih online nih. Dan dulu kan emang kalau tahun 2020 kan emang benar-benar masa transisi ya, itu benar-benar masa yang berat banget lagi online dan itu benar-benar capek banget. Tapi kalau udah di tahun 2021 kita kan udah mulai terbiasa dari new normal kan, dan sebuah online, kegiatan online itu udah dikreasiin kreatif mungkin. Makanya pada tahun 2021 itu juga aku pas masih jadi BEM itu di Jen Kebijakan Kampus juga, aku ngetuk nih ke menteriku, Mas aku mau jadi itu panitia KKMB gitu. Nanti tugasnya gimana? Jadi wah gampang lah, masih bisa atur waktu gitu. Akhirnya ngeberaniin diri nih buat daftar di KKMB gitu satu. Padahal dulunya tahun 2020 tuh gak ada pengalaman sama sekali. Nah pas itu akhirnya daftar di koordinator divisi humas, hubungan masyarakat dan juga harmonisasi internal. Itu ada 2 tugasnya itu ya, komunikasi sama luar dan juga komunikasi sama internal juga secara dalam. Nah dulu yang jadi alasan utamaku adalah aku berpikir gini, tadi kan kalian mikirnya kalau online kan paling capek ya, hubungannya nggak baik antara yang lain kan di online. Nah dulu tuh yang jadi motivasiku adalah aku pengen bisa menghubungkan antara satu orang yang 2 orang lain itu dengan baik gitu. Dan juga harmonisasi internal terkait gimana aku bisa menjaga harmonisasi internal dari KKN itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kita emang nih acaranya online tapi kalau bisa vibe-nya dibawa offline gitu. Itu yang jadi alasan utamaku buat di KKN tahun 2021 dan alhamdulillahnya keterima. Dan akhirnya itu deh seru banget pas itu karena wah itu bener-bener kayak wah tantangan banget sih. Karena apa? Karena dia tuh benar-benar harus ini loh menghubungin dari satu orang ke orang lain, kayak ke Pak Jamal, terus ke Pak Yunus, juga bagian dari SPMB sama juga mahasiswa. Di sekitar kita berkomunikasi terkait bagaimana sih KKMB yang baik seperti apa, juga komunikasi sama internal divisi-divisi yang lain gimana caranya biar ini. Dulu tuh aku paling gak suka yang namanya prokeristik gitu, jadi kayak baik proker tapi orang-orangnya kerjanya kayak setengah hati gitu lah, kayak capek sendiri dan mereka nggak dapet apa-apa. Akhirnya gimana caranya aku bisa membuat hubungan yang harmonis dan seru-seru itu. Dalam bilangnya emang berhasil sih, kayak akhirnya semuanya bisa offline. Padahal dulu tuh aku gila gini, aku tahu ini KKMB-nya online tapi aku pengen semua panitianya offline gitu. Dan itu bener-bener berat banget karena kayak wah aku jauh ngapain juga kan online sambil bisa jadi. Cuman akhirnya dengan berbagai macam usaha dan sebagainya akhirnya itu benar-benar kumpul satu. Jadi pas kalian yang pembukaan hingga penutup kan, itu kita benar-benar di satu ruangan di auditorium, di satu semua panitia. Oh satu. Jadi kayak berasa kayak rame itu ya sih kalau di zoomnya, karena kita mau jadi satu di situ. Karena kan emang kita kan dulu harapannya kan masih bisa hybrid ya, yang Solo tuh masih bisa datang ke UNS harapannya gitu. Cuman emang nggak dapet izinnya, jadi deh kita ngehidupin suasana di studionya aja ya biar ramai. Itu sih yang bisa. Dapat pengalaman juga ya Mas tentang gimana sih caranya hubungin gini gitu. Nah mungkin itu buat teman-teman kawan suara yang mau daftar jadi pengurus PKKMB, mungkin motivasi dari Mas David ini bisa dijadikan motivasi tambahan nih buat yang belum yakin. Oke, selanjutnya waktu Mas David jadi pengurus PKKMB kan pasti banyak banget tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah mungkin bisa diceritain nih apa aja sih tantangan yang dulu dihadapi Mas David waktu jadi pengurus PKKMB dan gimana sih Mas David untuk menghadapi tantangan tersebut? Terkait tantangannya kan pasti di setiap hal, di setiap tempat kan pasti punya tantangan masalahnya masing-masing. Dulu tantangan yang masih ku inget adalah terkait izin tempat. Itu wah itu bener-bener bikin pusing dan bikin harus bener-bener putar otak gimana caranya buat nyari itu. Apalagi dulu kan emang itu aku masanya itu pas covid yang jadi kan itu teman-teman udah menurun tuh pandai ini, baru udah naik lagi sebagai, dan rencananya itu bener-bener tuh wah kayak robot semua. Kenapa? Kan dulu tuh aku ada beberapa tempat yang jadi itu ada di Javanologi, di Adu Budoyo, di Auditorium, dan juga di Danau. Nah itu kan udah ada spot-spot itu buat stage, buat penampilan. Pas itu tiba-tiba di cancel nih sama pihak pengelolanya karena nggak bisa Mas, maaf kita karena
kenaikan dari angka COVID nggak berani buat ini itu kan, wah nggak bisa Pak, ini nggak mau PKKMB jadinya. Jadi dari pihak UNIF tuh kayak nggak mau tahu gitu, karena ya ada ini, ada SK terkait pelarangan dan sebagainya. Jadi dulu tuh pas masuk kampus tuh bener-bener wah susah banget harus nembusin. Jadi ya beliau ini harus meyakinkan bapak satpamnya dan ada batasan waktunya. Itu yang jadi tantangan sampai akhirnya dengan banyaknya pertimbangan, dan yang dulu rencananya masuk stage itu ada 15 orang, itu dipangkas jadi 5 orang doang yang bisa masuk. Dan itu wah akhirnya negosiasi bisa nambah lagi 7, 8 gitu. Jadi ngeyakinin para beliau yang tanggung jawab tempat itu. Dulu yang mau di danau itu ada kayak stage panggung buat hiburan, itu akhirnya pindah ke ini, ke di auditorium. Itu juga pindah ke auditorium itu juga pusing juga karena harus nembusin beliau ini meyakini, Mas saya takut Mas nanti ada klaster baru PKKMB gitu kan. Ya ampun Pak gitu. Ya, wah pusing banget. Akhirnya meyakinin benar-benar ya udah Mas boleh, tapi syaratnya harus sesuai protokol kesehatan Mas ya, harus suhunya ini, harus pakai ini pakai itu dan sebagainya. Kayak kita dapet di auditorium, dapet tuh pas H-2 itu baru dapet. Padahal udah wah udah nggak percaya lah, nggak yakin udah dapat audit, kita pindah aja lah. Nggak apa ya kita tetap. Jadi kayak yakin teman-teman biar nggak pesimis ya. Kayak dapet, akhirnya juga dapet, Jeverwadi dapet. Yang nggak dapet tuh yang di danau tuh benar-benar nggak boleh banget. Akhirnya semuanya yang di danau caranya nggak jadi, dibatalin, kayak disatuin di auditorium. Itu yang jadi pengalaman dan tantangannya. Dan yang berikutnya adalah kayak ini, yang ajakan teman-teman dulu yang maunya pada online, yang mau ajak offline tuh wah dulu yakinin soal ya gue ngecat satu-satu itu berapa ratus ya dulu tuh panitianya. Itu bener-bener kayak ayolah kita offline lah, kita bareng lah gitu. Akhirnya bareng juga dulu tuh tantangannya dimana biaya juga ya, kita nyari sponsorship, nyari pendanaan uang, karena emang dari UNIF juga agak terkendala terkait pendanaannya itu, karena emang kalau bisa online aja Mas, gak usah ribet-ribet dan sebagainya, apalagi SK-nya juga belum turun. Terus juga dari kampus kayak kurang mensupport, ada mispersepsi dan miskomunikasi itu. Ada itu bener-bener wah masalah banget, apalagi yang mengemas acara gimana. Tadi kan kalian bilang kan kalau KKB itu ngantuk dan sebagainya itu ya bener, wah gimana caranya biar bikin adik-adiknya gak ngantuk gitu. Wah itu yang bikin pusing tapi juga seru sih gitu. Nah, tantangannya banyak banget ya Mas. Nah, khususnya yang tantangan pertama tadi tuh yang cari-cari tempat, padahal kan udah ditentuin tempatnya, tapi malah dari pihak kampus nggak ngebolehin. Waktu itu panitia langsung cari cara nih, gimana nih caranya? Udah panik banget, apalagi hamil 1 udah di cancel, ya ampun Pak. Padahal kan itu udah disiapin jauh-jauh hari, mepet itu kan mepet hari itu kan pasti udah difixin ya. Bismillah bisa nih, malahan dapat kabar gitu, pasti pusing banget tuh. Ya, pusing banget apalagi ya. Itu PKKMB tahun 2021 tuh bener-bener nggak ada kepastian, ini nggak diberikan kepastian, jadi benar-benar semuanya tuh terkesan masih abu-abu. Kita harus benar-benar ngejar biar dapat pastinya itu. Salah di situ. Padahal udah rencanain semuanya, tapi tiba-tiba dapat SK gini, jadi memutar otak untuk bisa menyelesaikan ini. Tapi kerennya kan tantangannya banyak, tapi Mas David ini keren loh, bisa menyelesaikan tantangan itu dengan keren banget. Kayak tadi ajak temen-temennya buat online, buat offline gitu. Itu kan banyak banget panitianya. Mas David ini keren banget sih. Tapi kan buat sahabat suara semuanya, meskipun tantangannya ini banyak, tapi ini tuh merupakan dorongan dari diri sendiri. Kalau kita itu sebenarnya bisa menjalani tantangan ini gitu, bukan dijadikan dorongan mundur. Wah tantangannya banyak, aku nggak mau jadi gitu. Sebenarnya tantangan itu bisa jadi motivasi. Kalau aku tuh sebenarnya bisa melewati tantangan ini, biar nantinya besok itu kalau di dunia kerja atau terjun di masyarakat itu kan kalau mendapatkan tantangan itu kita bisa menyelesaikan, kan? Bisa, wah dulu aku udah sering dapat tantangan, pasti aku kali ini bisa, jadi nggak panik, nggak gini, nggak gitu, bisa enjoy gitu menjalani tantangan. Kita harus kayak apa ya? Kalau prinsipku tuh gini, kita harus tetap berprasangka baik. Jadi apapun yang jadi masalah di sebagainya itu pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita bisa sabar dan terus berusaha aja.
Jadi jangan sampai kalau kita udah ada masalah ini kita udah langsung cari apa ya alasan buat sebagainya. Iya. Nah kalau aku tuh dulu tuh mendoktrin otakku dan teman-teman staffku itu kita nggak boleh sambat. Kita harus diam dulu, kita harus selesai dulu. Jadi kalau udah selesai baru kita sambat. Jadi sambatnya itu di akhir. Jadi tahan gitu, tahan senyum sampai ya kira kita belum sambat. Kayaknya aku suka yang dulu tuh yang aku suka sama temenku. Kita tuh diisi, di es krim isi, kita nge es krim isi, habis itu kita teriak gitu. Ya bener-bener malah sampai dilihatin orang ini nggak apa, teriak gitu. Terus jadi harus membuat teman-teman angkatan 2001 karena bisa optimis dan bisa lihat yang namanya sebuah masalah tuh jadi peluang gitu. Karena menurutku ini orang-orang itu bisa berhasil karena dia tuh melihat sebuah kesalahan atau masalah tuh jadi peluang. Kalau kalian melihat itu sebagai masalah dan penghambat, nanti kalian nggak ada bedanya sama yang lain. Jadi yang berbeda aja. Iya, dan harus yakin ya Mas, kalau tiap masalah kalau kita serius untuk menjalani itu pasti ada jalan keluarnya lah. Ya udah. Nah, keren banget yang tadi Mas David mungkin buat teman-teman nih, pantang menyerah ya Mas ya. Kalau ada masalah ya hadapi, selalu berpikir positif. Tadi kan Mas David itu jadi panitia PKKMB 2021 ya. Nah itu kan PKKMB-nya secara online. Selama keberjalanan PKKMB secara online itu kesan dan pesan yang didapatkan Mas David itu apa aja Mas? Boleh diceritain dong? Terkait PKKMB online ya tahun 2021, kesan dan kesannya adalah ini. Gimana sih caranya kita tuh bisa bikin kegiatan yang dulunya offline jadi online. Itu yang memang PR sendiri dan sebagainya, dan juga yang namanya miskomunikasi, tekanan pressure dari mana aja, dan juga penilaian dari teman-teman maba. Dulu kan kayak ada survei kayak nanya kalian tuh suka nggak sih KKMB dan sebagainya, ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak. Pasti banyak yang bilang enggak sih, karena kan emang online ya, dan emang itu nggak bisa kita pungkirin, itu benar-benar pressure kita. Terus gimana nih cari cara biar bisa bikin seru, sampai kita tuh membuang ke sosial media dan bikin seru, dan kita harus nyari hal-hal yang menarik, inovasi dan sebagainya. Itu yang jadi itu. Dan juga terkait ini, gimana caranya kita tuh melihat sesuatu itu menjadi sesuatu. Maksudnya adalah melihat sesuatu masalah itu jadi sebuah sesuatu yang solusi di situ. Itu yang bisa membuat kita tuh upgrading diri biar bisa lebih tenang lagi. Kalau dulu tuh yang suka aku di PKMB dulu tuh kita suka yang namanya buat nahan emosi. Nah dulu tuh kan ada tiba-tiba ketua di PKMB ku. Nah dia tuh selalu bilang tahan dulu, jangan marah-marah dulu, kita selesai dulu aja gitu. Nah itu yang bikin kita tuh bisa jadi tenang dan sebagainya. Juga itu sempat juga deketin staff juga sih, kayak deketin cewek juga situ kan. Jadi tuh kayak hal-hal gitu loh. Kayak hal gitu tuh kayak percintaan emosi, kayak fokus banget gak sih, aku deketin staffku deketin staff lain, akhirnya malah dapetnya itu. Nah aku deketin sama cewek tapi aku gak suka sama ceweknya itu, kayak kenapa jadi gini? jadi kayak muter-muter gitu. Nah itu kayak sebuah drama di mana dulunya kan kita emang ketemu online ya, apalagi yang apa itu mahasiswa angkatan 20 kan dulu online. Iya. Tiba-tiba dia jadi panitia nih. Dulu alat motivasi kenapa teman-teman angkatan 20 jadi panitia adalah dia tuh pengen ke Solo. Itu alasannya. Nah jadi gimana caranya aku nge-treatment dari teman-teman staffnya itu biar ngerasain kegiatan offline itu gimana, karena kebanyakan mereka itu kegiatan offline pertama kali mereka gitu. Dulu tuh panitiaku yang angkatan 20 tuh ada berapa ya? Ada banyak tuh yang 20 semua. Jadi aku harus PR banget nih, gimana caranya buat bisa bikin mereka nyaman. Bahkan ada yang rela, aku mau ngekos mas 3 bulan di Solo gitu. Sampai se-effort itu mau ke PKMB itu yang bikin aku, wah ternyata aku gak sendiri nih, ternyata ada temen yang juga effort juga. Itu yang bikin aku bahagia juga. Dan terkait ini dari PKMB juga aku dapat temen, dapat keluarga baru, dimana kita saling sambat bareng, saling cerita bareng, saling nyari solusi bareng, dan pertemanan itu masih awet sampai sekarang. Itu juga tantangan di mana bahwa keadaan itu nggak selamanya baik. Yang dulu kita pernah kira nggak sih kalau COVID itu ada? Kan nggak pernah kira nggak sih dulu itu kuliah itu bakalan nge-zoom gitu kan? Kayak nggak bakal kan. Jadi kita tuh harus siap dengan segala kondisi yang ada dan segala ketidaksiapan yang ada. Terkait ini kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman. Karena ada orang yang bilang
kalau bisa perluas zona nyamanmu, kalau bisa tetap di zona nyaman. Menurutku kita harus bisa kalau di zona nyaman. Di zona nyaman tuh boleh, cuman jangan lama-lama. Kenapa? Karena dunia itu kayak nggak stabil gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tetap adaptif, tetap inklusif terkait perubahan-perubahan yang ada, dan juga tetap ya itu yang tadi ya bersangka baik, positif dengan negatif dulu capek. Soalnya kalau aku mikirnya gini, dulu tuh angkatan COVID tuh ada juga angkatan yang nggak bisa adaptasi, angkatan yang nggak bisa adalah dia tuh masih mengeluh kayak aku pengen nih offline banget lah, capek pengen terus. Yang bisa adaptasi, yang biasa tuh ada ketika dia tuh bisa melihat COVID ini sebagai peluang. Maksudnya peluang itu adalah meskipun online aku tetap bisa jadi diriku sendiri, tetap bisa beradaptasi dengan segala hal yang ada. Jadi nggak perlu menyalahkan kondisi, kan kondisi kan kayak buang waktu nggak sih? Iya. Itu kan jadi kita gerak aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita buka mata itu pandemi ini juga bermanfaat gitu ya Mas. Iya. Kita bisa me time dengan keluarga, bisa lebih mengenal. Kalau dulunya itu kan kita pagi sekolah sampai sore, terus malam tugas tidur gitu. Kalau pandemi ini kan sekolahnya di rumah, jadi lebih sering ketemu keluarga gitu. Ada apa-apa langsung cerita ke orang tua, jadi lebih dekat gitu pokoknya. Lebih kayak ini sih kalau menurutku, kita bisa menghargai waktu yang ada. Iya. Gitu. Kalau dulu kan masa offline kan kayak gampangnya gitu, karena kita setiap hari ketemu. Kita pas pandemi kita nggak bisa ketemu, dan nggak bisa online, nggak bisa nge-zoom gitu. Ternyata itu hal yang bikin kita kayak bermakna, wah ternyata bertemu sama temen yang sahabat tuh seru banget ya gitu. Terus ya bikin Yang dulu sekolahnya sering bolos. jangan disalahin. Yang dulu kalau sekolah itu sering sambat, aduh aku pengen pulang, pengen jam kos, pengen gini. Waktu kuliah online itu kayak sama sekolah online itu kayak rasa, aduh pengen sekolah offline gitu. Jadi kayak lebih menghargai gitu. Ya, ambil waktu. Tapi ini sih, kapan lagi ya sih kita tuh kuliah bisa nyambi? Maksudnya gini, maksudnya nyambi hal yang kita suka gitu. Iya. Kita bisa nge-explore ilmu yang banyak. Kalau dulu kan pas offline tuh kalau kita mau belajar kan kita pasti harus effort ke suatu daerah atau suatu tempat ya. Iya. Tapi kalau semenjak pandemi ini kan kita bisa gampang akses semuanya. Iya. Kita kayak di YouTube tuh makin banyak, pelatihan-pelatihan online tuh banyak, terus juga webinar-webinar yang terkait hal yang kita suka juga banyak, dan sebagainya. Itu yang bikin itu kayak wah itu peluang nih buat kita ke depannya. Nah di sela-sela kuliah itu kalau kuliah itu kan Zoom ya, kalau udah Zoom ya udah nggak ngapa-ngapain. Nah itu kita bisa mengeksplor lebih luas lagi tentang apapun itu. Kita juga bisa lebih nambah ilmu-ilmu kita. Kalau misal aku gabut nih, aku mau menjelajah apa ya, kayak lihat-lihat apa gitu, bisa nambah-nambah pengalaman, bisa nambah ilmu gitu, sama bisa ikut kegiatan apa gitu, itu bisa nambah-nambah. Ya, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mas David. Mungkin harapan Mas David buat perjalanan PKKMB ke depannya itu gimana? Soalnya kan ada wacana ya Mas, kalau PKKMB tahun 2022 itu diajarkan secara offline. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas David. Mungkin ini sih aku mau ngasih pesan nih buat teman-teman angkatan 2021 sama 2022. Kan kita udah mulai offline ya, apalagi SK dari rektor juga kan udah ada pembelajaran offline juga. Kalian kan udah anak-anak beberapa fakultas tuh udah ada pembelajaran offline, dan itu emang diusahakan Agustus itu udah offline semua. Nah, harapannya buat angkatan 2021 itu bisa join aja di panitia KKMB, entah itu dari himpunan, dari fakultas maupun dari BEM-UNIF. Kan ini kan udah mulai offline nih, dari teman-teman durasi UNS itu udah offline. Nah, harapannya dari angkatan 2021 tuh bisa join buat ngeramein. Maksudnya ini sih, kapan lagi coba kita bisa kegiatan secara offline gitu. Kita offline, online, jadi kapan lagi kita bisa offline. Kalau bisa daftarin aja semua gitu. Kayak mau ikut PKB apa itu UNIF, daftar aja. Ini kalau nggak terima ke PKB fakultas gitu. Nanti kalau nggak terima di himpunan, siapa tahu terima tiga-tiganya apa, udah pusing juga sih. Tiganya keterima semua. Tapi harapannya bisa ikut join sih buat meramaikan kegiatan-kegiatan yang udah mulai offline ini. Jadi stop buat rebahan, udah cukup buat kita santai-santai di kos atau di rumah.
kita udah mulai harus gerak gitu, karena ini udah mulai transisi pandemi ke endemi dan semuanya udah mulai diusahakan buat offline. Harapannya nanti semuanya bisa ikut ke kegiatan-kegiatan yang ada itu. Kan bisa cek tuh di IG-nya bila si UNS itu udah mulai oprek cohort, nanti udah mulai lagi ke oprek staff, nanti bisa join daftar aja, nggak usah takut kayak aku dulu PKKM-nya online nih nggak tahu nih tentang offline dan sebagainya, itu nggak usah takut. Kita harus mikir kayak kapan lagi kita tuh bisa join secara offline. Kan kayak penyesalan gak sih ikut online? Iya. Kan? Iya, Pokoknya. Pengen nyoba ikut offline gitu. Gimana sih PKKM secara offline gitu? Nah itu, jadi jangan mikir aku nggak ada apa-apa, dulu aku cuma harus bareng doang, aku dulu cuma di rumah doang ya. Itu disingkirkan semua kayak gitu. Kita fokus aja, aku pengen ngerasain vibes offline gitu. Jadi bisa daftar di KKB Unif, KKN di fakultas, acara-acara hiburan itu banyak banget ya, apalagi kan di Manomin kegiatannya juga banyak banget. Nah itu bisa join aja, jangan takut berdaftar kayak tapi aku bukan pengurus di Manomin nih, kan juga ada oprek yang buat mahasiswa umumnya juga kan, yang non anggota kan. Nah itu join aja, gak usah malu-malu. Karena apa? Karena kayak di BEM, kayak di himpunan, juga di omong-omong yang lain itu wadah, dan wadah itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai, kan kalian biar kuliah kan biar UKT ya, dan UKT harus mahal kan. Nah, jadi kayak nyesel gitu kayak, wah UKT ya dapat 5 juta atau berapa juta, itu kan kayak jangan sampai UKT itu tuh sia-sia aja. Jadi harus bisa gerak buat ikut ke KKB secara offline. Nah, aku sekalian promosi juga itu, buat daftar. Jadi itu, nah juga buat maba angkatan 2022, mungkin karena kalian udah terbiasa online ya, harapannya bisa segera buat membiasakan diri buat offline. Jangan takut kayak, kan kalian kan juga kuliahnya online juga ya awalnya, jadi gua udah offline. Jangan takut dan jangan manggil, jangan malas kayak wah enakan online bisa nyambi, bisa ini. Tapi kita harus bisa segera gerak dan juga membiasakan diri buat transisi ini juga. Jadi jangan manggil, jangan malas, tetap apa baik dan nyoba hal baru. Karena sayang banget kalau wadah-wadah yang ada kayak di Manomi, di BEM, di yang lain atau kegiatan-kegiatan di kampus lain juga dimanfaatin cuma alasan kayak aku lebih nyaman online daripada offline gitu. Jadi harus bisa segera gerak ya. Padahal kita itu sebenarnya harus mencoba hal baru gitu ya. Iya, karena kan mahasiswa juga agent of change ya, agen perubahan. Nanti bedanya kalian sama yang nggak kuliah apa juga gitu kan, kalian kan punya privilege, yaitu kalian itu sebuah mahasiswa, bukan lagi siswa yang udah dimahalkan gitu. Jadi bisa memanfaatkan status kalian, jangan sampai nanti kalau udah semester tua kalian baru nyesel, wah aku nyesel nih nggak ikut Himanomi, aku nyesel nih nggak ikut kegiatan-kegiatan Himanomi atau kegiatan-kegiatan BEM atau kegiatan lainnya, sampai ada penyesalan di akhir. Bahkan aku juga aku nyesel nih nggak ikut Hima tahun pertama. Guys, ternyata seasik dan seru ini gitu. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan setiap peluang yang ada. Nah, kalau harapan terkait kegiatan PKKMB ini gimana, Mas? Harapannya jangan sampai galak. Kayak capek kan digalakin gitu. Nah, lalu dia pas April aku itu, ayo dia cepet dia itu semuanya dibangun gitu. Aduh, udah jangan sampai galak. Terus juga kalau bisa ini berani buat berkenalan dengan yang lain. Jadi ada wadah-wadah di mana kita bisa kenalan sama lain. Dan itu kan emang tahap relasi ya buat semuanya. Dan harapannya emang tahun ini bisa offline. Semoga bisa offline karena aku pengen ngerasain UNS itu penuh dengan orang-orang ramai di antara maba yang kebingungan kesana kemarin. Aduh, rumah mainku di mana ya? Nah, bener kayak, waduh, aku dulu maba tuh apa kuliahnya di gedung C ya, aku tuh sampai lari ke gedung A, gedung B, karena nggak tahu ini gedung apa gitu kan, seru kan. Nah itu jadi harapannya bisa ramai dan bisa menghidupkan vibes offline kembali, meskipun kuliahku tinggal setahun lagi, ya udah masih tua. Jadi harapannya generasi berikutnya itu bisa ngerasain offline, karena butuh kuliah paling seru tuh emang kuliah offline daripada online. Banyak banget ya harapan-harapannya, semoga semua harapan-harapan dari Mas David ini bisa terrealisasikan untuk PKKMB ke depannya nanti. Sama ya, Mas David ini kan jadi BMF KIP ya. Berarti dapat dong spill tentang PKKMB nanti. Boleh dong Mas, diskusi sedikit gitu, biar bisa jadi gambaran gitu buat calon-calon mahasiswa baru, biar mereka itu ada persiapan gitu. Ya, boleh. Terkait dari KKMB dari tahun ini, misalnya di FKIP ya, apalagi aku juga kebetulan jadi PIC dari KKMB juga.
ini lagi diusahakan buat kegiatannya itu bisa berjalan secara minimal tuh hybrid gitu. Jadi yang di area Solo itu bisa hadir ke lingkup UNS, nanti bisa di aula fakultas di gedung F ya kalau nggak salah ya. Itulah di aula yang di FKIP. Dan juga harapannya nanti kita meskipun nanti hybrid kan ada yang online yang jauh-jauh yang belum bisa ke Solo, nanti kita bisa menghadirkan suatu kegiatan yang menyenangkan dan seru. Dan jangan khawatir, buat tahun ini bakal dipastikan bakal lebih seru dan bisa lebih ramai lagi karena udah ada vibes-nya buat offline. Jadi meskipun nanti dari fakultas ternyata kedaulahnya karena keadaannya kurang mengenakan akhirnya online, tapi kalau bisa kita tetap menghadirkan kegiatan-kegiatan yang offline. Jadi jangan sampai takut dan jangan sampai ngantuk karena aku pastikan kedua hal itu nggak ada. Semoga. Pasti nih calon-calon mahasiswa baru ini seneng nih denger ini nih. Amin. Dan juga sama angkatan 2021 jangan lupa daftar juga. Angkatan 2020 atau 2021 jangan lupa daftar panitia juga nantinya gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Panitia di KKMB akhir 2022. Nah, bener banget nih buat kalian para mahasiswa angkatan 2020 atau 2021 yang mungkin mau nambah pengalaman jadi pengurus, bisa apa nih Mas ya daftar Ya, bisa jadi pengurus PKKMB 2022. Buat calon mahasiswa baru semuanya, semoga bisa lebih mempersiapkan diri. Tadi kan udah di-spill tuh beberapa agenda yang akan dilaksanakan gitu Kak. Misal yang wilayah Solo itu kan hybrid ya Mas. Jadi khusus untuk calon-calon mahasiswa baru yang di daerah Solo bisa tuh siapin outfitnya. Iya, bisa banget siapin outfitnya. Jadi nanti akan banyak sekali agenda-agenda yang itu menyenangkan dan insya Allah tuh bakalan menunjang teman-teman buat kegiatan kampus nantinya. Jadi nggak ada tuh kayak kegiatan yang ngantuk dari yang sudah, nanti ada kolaborasi dari teman-teman mahasiswa itu juga, nanti kita bisa bikin acara yang itu bisa senang-senang dan konser bareng gitu. Pokoknya kalian harus siapin diri deh buat PKKMB ke depannya. Nah, nggak kerasa nih udah banyak cerita yang kita dapat dari Mas David, dan mungkin juga ada informasi-informasi yang sangat berguna buat teman-teman dan calon mahasiswa baru angkatan tahun 2022 yang bisa pelan-pelan. Astagfirullah. Oke. Nah mungkin udah banyak banget cerita yang bisa kita dapat dari Mas David, dan juga ada informasi-informasi juga yang menarik banget buat disimak untuk calon mahasiswa baru angkatan tahun 2022 dan juga teman-teman lainnya. Dan saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas David karena telah berkenan hadir dan untuk mengisi acara podcast pada kali ini. Ya, terima kasih juga ya buat kesempatannya teman-teman. Ya, makasih. Makasih Mas sudah berbagi pengalaman. Aku jadi tahu nih kalau PKKMB offline itu begini, sama gimana sih perasaan panitia PKKMB 2021 itu ternyata gini gitu. Soalnya kan aku jadi peserta nggak tahu nih dari sisi panitia itu gimana, apa sih yang dirasain gitu. Harapannya kalian bisa tetap semangat dan juga jangan sampai pesimis, tetap berusaha baik, dan semoga keadaan di Indonesia ini semakin baik lagi ke depannya. Nah, buat teman-teman semuanya, terus pantengin YouTube dan Spotify-nya Gimana Mewedes, karena bakalan ada episode-episode yang menarik dan gak kalah seru lagi lainnya, yang tentunya bakal nemenin kalian di sela-sela kesibukan kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Gimana Mewedes dan Spotify-nya Gimana Mewedes. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan buat calon-calon mahasiswa baru, semangat terus menjalankan PKKMB-nya karena PKKMB ini awal dari perjalanan perkuliahan kalian. Nah, akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.